Masalahnya apa sih yang terjadi di Jepang? Kenapa? Karena ternyata di Jepang sedang terjadi krisis, bukan krisis moneter, tetapi krisis tenaga kerja. Teman-teman tahu nggak ya, sampai 4 tahun ke depan nih, tahun 2029, Jepang itu membutuhkan lebih dari 800.000 tenaga kerja asing buat membantu perekonomian mereka, buat mengisi posisi-posisi yang kosong di pabrik-pabrik, di kantor-kantor, di perbankan, di sawah-sawah, perkebunan, pertanian yang ada di Jepang. Kenapa itu bisa terjadi, guys? Tentu ada faktor negara juga di situ yang bermain. Tapi yang jelas ya, pemerintah Jepang memang udah mengakui keadaan darurat ini. Mereka mengakui bahwa negaranya kekurangan ratusan ribu tenaga kerja. Dan mereka akhirnya juga mengakui tanpa adanya pekerja asing, ekonomi Jepang bakal stagnan, bahkan nyungsep, guys. Dan Jepang gak ada pilihan lain. Mereka harus menambah tenaga kerja asing yang sampai 4 kali lipat sebelum tahun 2040 kalau mau negaranya tetap ada di planet bumi ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, negara Jepang ini terkenal sangat rasis. Lu terkenal sangat susah mau dapat visa kerja di Jepang. Zaman dulu itu susah banget lu mau kerja di sana, bahkan lu mau beli rumah pun susah. Zaman sekarang udah dipermudah buat orang-orang asing bisa bekerja di Jepang. Karena mereka negaranya sangat rasis, guys, sangat anti lah dengan gaijin lah, dengan orang-orang bule. Kenapa lu sih dianggap mengambil kue ekonomi? Orang di sana aja anak-anak mudanya susah, masih susah kerja, bahkan banyak yang bunuh diri. Kok tiba-tiba tenaga kerja asing boleh mengambil lapangan kerja orang lokal? Makanya mereka sangat anti, guys, sama orang asing. Tapi sekarang semua berbalik. Apa yang terjadi? Sebetulnya ada 4 alasan, guys, kenapa Jepang itu kekurangan tenaga kerja dan kenapa mereka menjadi butuh kekuatan tenaga kerja dari asing. Alasan yang pertama adalah karena angka kelahiran di Jepang semakin menurun. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, Jepang itu lagi mengalami darurat populasi. Jepang mencatat rekor angka kelahiran terendah sepanjang sejarah. Jadi kalau di Indonesia orang sibuk bikin anak, di Jepang orang-orang itu takut buat kawin, bahkan takut buat bikin anak. Sehingga angka kelahiran di Jepang itu turun di bawah 700.000, terendah dalam 1 abad terakhir.